Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Telkom yang akan bagi dividen 17 triliun rupiah guys ya. Tapi ternyata harga saham Telkom ini belum naik lagi. Nah jadi apakah menjelang pembagian dividen saham Telkom bisa naik lagi atau ya guys ya, karena adanya sentimen sell in May and go away, saham-saham big caps ini di bulan Mei akan terus di bawah. Nah, jadi kapan nih kira-kira waktu yang tepat untuk beli saham-saham big caps yang lagi downtrend guys ya? Kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys. Video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan bahas dividen saham Telkom yang akan membagi dividen kepada para investornya sebanyak 17,68 triliun rupiah guys ya. Jadi untuk Telkom ini sudah menggelar rapat RUPS tahunan dan menyetujui penggunaan 72% dari laba bersih sebagai dividen yang akan dibagikan kepada para investor. Nah, kalau misalkan kita cek guys ya, ternyata dari jumlah persentase dividen payout ratio ini sebenarnya ada penurunan karena di tahun sebelumnya DPR-nya mencapai 80,19%. Tapi di tahun ini ya dividen payout ratio-nya hanya 72% saja. Tapi dari sisi dividen per lembar saham 178,50 ya per sahamnya yang akan dibagikan sebagai dividen final 2024 ini mengalami kenaikan atau peningkatan dibandingkan dividen tahun sebelumnya yang hanya bagi Rp167 per lembar saham saja. Jadi kalau misalkan dari DPR ya, di sini diketahui bahwa DPR-nya turun dari 80% menjadi 72%, tapi tetap dividennya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 167 ke 178 per lembar saham. Nah, kenapa kok DPR-nya turun tapi dividen per share-nya ini bisa mengalami kenaikan? Tentu saja itu dikarenakan karena EPS-nya atau laba bersihnya itu mengalami kenaikan. Ya guys ya, earning per share itu adalah laba bersih per lembar sahamnya atau EPS gitu guys. Itu naik ya dari 209 menjadi 248 per lembar saham. Nah, maka dari itu teman-teman ya seharusnya itu juga bisa memprediksi dan juga memperkirakan kira-kira besaran dividennya itu akan berapa. Nah, kalau misalkan EPS-nya naik ya dan DPR-nya sama seperti tahun sebelumnya, maka otomatis dividennya juga bisa naik ya. Meskipun ya di sini juga DPR-nya sebenarnya turun, tapi ternyata karena IPS-nya naik, maka di sini masih ada kenaikan ya guys ya dari sisi pembagian dividen final dari saham Telkom. Dan ini sebenarnya berita yang cukup positif, hanya saja belum mampu ya untuk menaikkan harga saham Telkom. Lalu untuk dividen pembayaran dividennya ini selambat-lambatnya akan dibayarkan ya pada tanggal 6 Juni 2024 ya guys ya, ujar Bapak Reza ya. Sebagai SVP Corporate Communication and Investor Relation ya dari Telkom gitu guys. Jadi untuk Telkom ini kemungkinan kumdate-nya antara pertengahan Mei ataupun di akhir Mei nanti ya, karena pembayarannya itu memang di awal Juni 2024 guys. Nah, kita akan bahas ya guys ya saham-saham yang ibaratnya big caps ya yang dia downtrend. Bahkan per hari ini pun tanggal 7 Mei 2024 saham-saham perbankan kembali lanjut turun gitu guys ya. Kita melihat banyak sekali saham-saham yang terjerembab turun termasuk untuk saham-saham big caps ya yang kinerjanya juga sebenarnya ada sedikit penurunan. Namun memang para analis ataupun para investor itu tidak puas dengan hasilnya ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya. Contohnya untuk saham-saham big caps perbankan itu kan labanya ada naik ya sedikit sekitar 2%-an, 1-2%. Tapi banyak sekali para investor dan juga konsensus yang ternyata kurang puas dengan kinerja saham big banks ya guys ya di kuartal 1 2024. Nah, untuk Telkom sendiri guys, sebenarnya untuk Telkom laba bersihnya mengalami penurunan guys ya. Laba bersihnya turun yaitu pada kuartal 1 2024 ini tentunya ya. Turunnya itu sekitar 5,78% secara year on year guys ya pada kuartal 1 2024 ini. Nah, jadi untuk Telkom sendiri guys ya, kalau misal kita cek net income ini memang turun ya dari 6,4 triliun menjadi 6 triliunan pada kuartal 1 2024 kalau misal kita bandingkan secara year on year. Tapi
Jika kita membandingkannya secara kuartalan, ternyata di kuartal 4 ini mengalami penurunan dari yang rata-ratanya mencapai 6 triliun lebih ya, maka di kuartal 4 2023-nya ini malah turun menjadi 5 triliunan. Sedangkan kuartal 1 2024 naik lagi menjadi 6 triliunan gitu, guys. Nah, kita cek juga dari valuasinya, PE ratio di angka 12 kali ya, book value-nya 2,14 kali. Jadi kalau misalkan kita cek ya untuk Telkom, sebenarnya Telkom ini dari sisi PBV dan juga PE ratio sebenarnya sudah cukup ada penurunan gitu, guys. Meskipun turunnya juga ya just so lah ya, nggak terlalu dalam juga sebenarnya, tapi cukup ya untuk membuat panic selling ya di hadapan para investor retail seperti itu. Nah, adanya fenomena sell in May and go away ya, ini sebenarnya sangat populer ya guys ya di kalangan para investor asing. Kalau di Indonesia ya sebenarnya di IHSG ya pada khususnya, biasanya memang di bulan Mei ini memang banyak sekali saham-saham big caps yang turun. Itu diakibatkan asingnya mencatatkan outflow ya dari IHSG. Asingnya pada keluar, asingnya take profit ya, mereka lebih memindahkan ya cash mereka itu ke investasi lainnya. Nah, kalau nggak salah ya guys, ya, saya sempat baca data ya terkait dengan obligasi negara ya. Ternyata SBN Indonesia itu lumayan masuk ada info ya, lumayan masuk dana lah dari investor asing. Mereka membeli SBN ya dari Indonesia. Kemungkinan kemarin ya karena um, apa ya, imbal hasil dari suku bunga acuan BI juga dinaikkan dari 6% menjadi 6,25%. Maka dari itu um, kita melihat banyak sekali ya penurunan terhadap saham-saham big caps yang sebelumnya diakumulasi oleh investor asing. Nah, jadi secara fundamental sebenarnya Telkom ini masih sangat menarik guys ya. Net profitnya juga di angka 16,17% dan secara liabilitas ya, kita cek debt to equity ratio-nya di angka 87,11%. Itu adalah angka yang sebenarnya masih sangat aman. Lalu kita cek dividen terakhir yang dibagikan ya di tahun 2023 lalu, yieldnya itu 5,49%. Kalau misal teman-teman mau cek ya guys ya, imbal hasil dividen yield ketika kumdet ya guys ya, dibandingkan dengan kumdet, ini kan dibandingkannya dengan harga saat ini. Kalau misal dibandingkan dengan kumdet, teman-teman bisa lihat di investing.com ya. Sedangkan untuk return on equity-nya juga cukup bagus ya, di angka 17%. Jadi selain dari PBV-nya yang berada di atas angka 2 ya guys ya, maka saham Telkom ini sebenarnya dari sisi valuasi dan fundamental ini sebenarnya masih sangat oke ya. PE ratio-nya juga semakin menarik di angka 12,5 kali seperti itu. Nah, Telkom ya hari ini kita buatnya di awal sesi 2, jadi ini masih running ya guys ya sahamnya di level 3060 per lembar saham guys. Nah, kita akan hitung dividen yield untuk saham Telkom. Telkom ini akan bagi dividen ya 178,5, ini kita bulatkan saja ke atas ya. Jadi 179 per lembar saham. Di harga saat ini ya 3060 guys ya, tadi kita cek ya 3060 per lembar saham. Maka dividen yieldnya itu kisaran 5,8%. Kalau di Excel memang dibulatkan ya guys ya, jadi 6%-an. Nah, dividen yield 5,8% untuk saham Telkom. Tentu saja ini menjadi dividen yang setara ya dengan dividen dari saham-saham perbankan ya, terutama untuk big banks kemarin yang sudah bagi dividen, itu yieldnya ya kisaran 5-6%-an gitu guys. Jadi setara ya. Nah, meskipun kalau misalkan kita cek ya guys ya dari sisi harga ya, memang Telkom ini lebih murah dari sisi nominal ya. Ini lebih murah daripada saham-saham perbankan yang harganya sudah di level 4 ribuan per lembar sahamnya. Kita akan coba cek ya guys ya. Nah, dividen saham Telkom ini sebagian besar akan masuk ke kas negara guys ya, kepada negara Republik Indonesia sebagai pengendali yang memegang 52% saham Telkom. Lalu untuk porsi kepemilikan masyarakat di angka 47%-an guys ya. Dan dari para direksi ya guys dan komisioner ini juga sebenarnya banyak sekali ya direksi yang memegang saham Telkom juga. Untuk dana yang masuk ya guys ya dalam saham Telkom ya, memang sebagian besar itu adalah investor asing 37,87%, sedangkan investor retail hanya 9,98%-nya. Nah, kita cek untuk dana lokal ya, yang paling banyak masuk di saham Telkom itu sebenarnya adalah dari dana asuransi
di angka 5,63% ya, sedangkan di urutan kedua adalah dana dari reksadana. Nah, berarti ini menandakan ya banyak manajer investasi reksadana yang investasi juga di saham Telkom ya guys ya. Untuk dana reksadananya ini di angka 2,01 persenan. Lalu yang ketiga ada dana dari investor individual di angka 1,52%. Nah, barulah investor retail masuk ya, dananya itu di urutan ketiga. Yang paling besar tetap dana dari asuransi. Sedangkan untuk dana asing guys ya, dana yang paling banyak masuk adalah dana dari reksadana ya. Berarti manajer investasi dari investor asing juga ini masuknya ke saham Telkom guys ya, sebesar 13,33%. Lalu di urutan kedua ya ada lainnya ya yang berwarna kuning ya sekitar 8,75%. Lalu yang berwarna merah itu adalah dana dari perbankan ya, dana dari perbankan 7%-an. Lalu ada dana dari dana pensiun ya guys ya, dana pensiun juga masuk di sini ya, sekitar 13,33% ya. Lalu 6%-an ya, 6%-an yang berwarna ungu ya, 6,46%. Sedangkan dana dari investor individualnya itu cukup kecil ya, hanya 0,02%. Yang berarti ya investor asing yang masuk di saham Telkom adalah yang paling besar itu adalah uang dari reksadana atau manajer investasi reksadana. Nah, kita akan beralih ya guys ya ke analisa teknikalnya untuk saham Telkom. Ntar guys, kita kasih tanda dulu ya. Telkom. Nah, jadi untuk Telkom, kira-kira kapan nih kita bisa beli kembali saham Telkom, guys ya? Kalau misalkan kita cek ya secara money flow, memang masih ada distribusi di saham Telkom, guys. Terakhir kemarin ya di tanggal 6 Mei 2024 itu memang masih ada outflow, masih ada distribusi ya dari investor-investor besar. Nah, tapi ya guys ya, kalau misalkan Telkom harga sahamnya tidak turun lagi di bawah area support terdekat di 2.900-an ya, 2.980, ini menandakan bahwa Telkom sebenarnya akan uptrend kembali. Dan kita cek hari ini, kalau misalkan hari ini closingnya juga ini menjadi area higher low, maka saham Telkom berpotensi akan higher high kembali ya guys ya. Jadi dia akan zigzag seperti itu ya. Kan ada higher high, higher low, lalu dia naik lagi higher high dan ada higher low lagi gitu. Tapi ya karena akan bagi dividen ya guys ya dengan tanggal kumdet yang sebenarnya belum ditentukan, tapi kemungkinan di pertengahan Mei ataupun di akhir Mei ini, maka tetap berlaku adanya dividen trap. Jadi teman-teman yang mau beli saham Telkom sebaiknya harus mempersiapkan dana ketika nanti ex-date dividen harga saham Telkomnya turun gitu guys ya. Maka teman-teman harus buyback lagi di ex-date dividen ya, karena saat ex-date biasanya harga saham akan terdiskon, dia akan turun ya sebesar dengan dividen yield yang dibagikan seperti itu. Kita langsung kasih contoh ya ke teman-teman ya untuk menghitung dividen trap. Itu tergantung sebenarnya, tergantung dari di harga berapa tanggal kumdate-nya. Ya, saya kasih contoh aja di harga saat ini ya. Ini kan lagi running ya di 3080 per lembar saham. Ini masih naik turun ya, 3070, 3080. Nah, di 3070 aja. Ini misalkan turun guys ya sampai di tadi 6, sekian, 5,8% ya, 6%-an lah. Nah, kalau misalkan dia ntar guys. Kalau misalkan Telkom ini kumdate-nya di level 3070, maka dia akan turun sampai di area 2890-an gitu guys ya. Nah, di area sini ya, 2880 lah ya, 2880-an. Seperti itu guys. Jadi di 2800-an turunnya itu sebesar dengan persentase dividen yield yang dibagikan oleh saham Telkom ini. Jadi kalau misalkan dia naik ke atas, maka ininya ya dividen trapnya itu harus kita pindahkan ke atas. Misalkan dia Telkom ya di beberapa hari ke depan ada kenaikan misalkan sampai di 3.300 misalkan ya. Nah, maka dia dividen trapnya akan turun sampai di 3.100-an, dan ini sebenarnya berpotensi akan menjadi area higher low juga jika Telkom kembali diakumulasi ya guys ya, terutama oleh investor asing yang memiliki dana cukup besar untuk menggerakkan saham-saham big cap seperti itu ya. Nah, jadi ada alasan ya kenapa kita menganalisa money flow, kenapa kita bahas foreign flow gitu guys ya, karena dana mereka itu besar ya, ketika mereka masuk ke satu saham itu akumulasinya akan terjadi selama berhari-hari
berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan gitu ya, seperti apa yang terjadi di saham-saham big banks kemarin. Ya, jadi ketika akumulasi dan kita sudah melihat adanya akumulasi dan potensi uptrend, maka kita bisa masuk juga ya di saham-saham yang akan naik seperti itu. Tapi untuk Telkom ini masih di zona sideways sebenarnya guys ya. Tapi kalau misalkan area di 3 ribuan ya, ini di 3 ribuan menjadi area higher low, maka tren dari Telkom ini sebenarnya bisa reversal dari downtrend menuju uptrend kembali seperti itu. Tinggal kita lihat saja nanti money flow dan juga foreign flow-nya. Oke guys, untuk Telkom ya, ini beberapa kali dihajar oleh sentimen negatif terkait masuknya Starlink ke Indonesia, sehingga harga sahamnya bisa anjlok seperti ini, turun lebih dalam dari area support sebelumnya di 3.300-an gitu guys ya. Apalagi laba Telkom juga mengalami sedikit penurunan ya guys ya, sekitar 5%. Jadi ya Telkom ini dihajar oleh banyak sekali sentimen negatif sehingga harga sahamnya juga anjlok. Nah, sebenarnya Telkom dengan Starlink itu sedang menjalin kerjasama, guys ya. Itu memang kerjasamanya di apa ya, ibaratnya B2B ya, bisnis to bisnis ya, agar lebih luas lagi jangkauan untuk jaringan Telkom ini sendiri. Maka dari itu sebenarnya Telkom dan juga Starlink ini sebenarnya tidak ada masalah ya, persaingan itu biasa sebenarnya. Karena untuk peralatan yang diperlukan ya, untuk ibaratnya apa ya, menggunakan ya jasa layanan Starlink itu sebenarnya tidak murah juga gitu guys ya. Mungkin teman-teman bisa cross check lagi ya berapa biaya untuk menggunakan jasa layanan Starlink ini ya, bisa jutaan kalau saya nggak salah gitu guys ya. Maka dari itu ya Starlink ya sejauh ini belum cocok untuk consumer yang ibaratnya menengah ke bawah gitu ya, lebih cocok untuk dipakai misalkan untuk di pedalaman ya guys ya, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak gitu ya, dan juga untuk kalangan atas saja seperti itu. Nah, kita melihat juga ya guys ya di bulan Mei ini ya, dengan maraknya fenomena sell in May and go away yang biasa dipopulerkan oleh investor asing, tapi kita melihat ekonomi Indonesia ternyata bertumbuh 5,11% guys ya. Kata Pak Jokowi, negara lain masuk jurang, kita malah naik. Nah, tumbuhnya ekonomi Indonesia sebesar 5,11% ini diakibatkan dari naiknya konsumsi rumah tangga ya guys ya, dari pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin ya, pemerintah menyelenggarakan pemilu dengan mengeluarkan dana yang cukup besar. Lalu adanya bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri ya gitu guys, itu juga ibaratnya menambah konsumsi dari rumah tangga ya guys. Jadi ekonomi Indonesia memang tumbuh, tapi sebenarnya di depan itu ada ancaman-ancaman lain ya guys. Saya jelaskan aja satu ya. Ancaman di Indonesia adalah dihapusnya Pertalite dan digantikan dengan Pertamax Green yang digadang-gadang harganya itu akan mencapai 13.900 per liternya. Nah, ketika BBM itu naik ya guys ya, berarti pemerintah ini sebenarnya sudah mulai mengurangi subsidinya terhadap harga Pertalite. Kalau misalkan kita bandingkan harga bensin di Indonesia dengan di luar negeri, maka kita akan mendapati bahwa harga bensin di sini ya, Pertalite ya guys, itu jauh lebih murah dibandingkan harga bensin di luar negeri sana. Nah, itu kan berarti Pertalite kita itu masih disubsidi oleh pemerintah. Ketika pemerintah sudah mulai keberatan ya guys ya dengan subsidi BBM tersebut, maka mau gak mau BBM-nya itu akan dinaikkan ya, dan cara satu-satunya adalah mengganti jenisnya. Itu ya, dari yang tadinya Pertalite menjadi Pertamax Green ya guys. Itu harganya di markup, harganya dinaikkan dan jenisnya diganti ya, dari yang tadinya Pertalite menjadi Pertamax gitu ya. Nah, tentu saja ini akan akan membuat goncangan juga di masyarakat dan kemungkinan akan ada inflasi lanjutan gitu guys. Ya, apakah suku bunga acuan masih akan dinaikkan atau bisa turun? Nah, kita akan pantau terus dan akan saya update terus ke teman-teman. Oke guys, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi.